Beberapa waktu lalu, hanya satu kalimat yang dikuncurkan oleh Elon Musk berhasil merugikan perusahaan Netflix itu miliaran US dollar. Tapi ingat, ini bukan karena laporan keuangannya buruk, bukan karena krisis internal yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri, tapi ini hanya karena sebuah sebuah tweet yang dilontarkan oleh Elon Musk ini. Ingat, ini bukan sekedar drama media sosial saja ya. Ini adalah bukti bahwa ekonomi modern kini itu bisa diguncang oleh opini satu orang. Dan pasar hiburan global ternyata jauh lebih rapuh dari yang kita kira. Makanya kita perlu bahas ini, karena dibalik cuitan boikotan Netflix oleh Elon Musk ini ada cerita besar tentang bagaimana sentimen publik itu membentuk nilai perusahaan itu sendiri. Bagaimana figur publik itu bisa menggerakkan jutaan dolar hanya lewat satu kalimat saja. Dan bagaimana industri streaming yang terlihat stabil ternyata bisa runtuh dalam semalam. Makanya dengan menonton video ini, karena itu akan paham apa sebenarnya alasan Elon Musk memulai boykot terhadap Netflix, kenapa dampaknya ini langsung menghantam pasar, dan apa pelajaran ekonomi besar yang harus dipahami oleh para investor sekarang, kreator, dan siapapun yang mengikuti dinamika ekonomi digital hari ini. Makanya tonton video ini sampai akhir. Untuk memahami alasan dari Elon Musk itu sendiri, kita tuh harus mundur sedikit ke belakang. Kita tahu Netflix selama satu dekade terakhir ini bukan cuma platform hiburan saja, ia tuh telah menjadi cermin dari tren budaya global. Tapi di balik kesuksesan itu, Netflix ini juga sering kali dikritik habis-habisan. Ya karena kontennya ini yang dianggap terlalu liberal, terutama dalam isu gender dan seksualitas. Nah, disinilah titik panasnya muncul. Elon Musk diketahui mulai menyoroti salah satu serial animasi di Netflix yang berjudul Dead End Paranormal Park. Sekilas kalau saya tonton tadi, ini terlihat seperti kartun anak-anak saja. Tapi ternyata ini tuh menampilkan karakter utama transgender. Oke, bagi sebagian orang itu hal biasa, tapi cuma representasi minoritas. Bagi Elon Musk, ini adalah bentuk penyusupan ideologi ke dalam tayangan anak-anak. Elon Musk yang selama ini sering bicara tentang pentingnya kebebasan berpikir dan menjaga nilai-nilai tradisional dalam pendidikan anak. Tentu Elon Musk itu pasti menganggap langkah Netflix ini sudah melewati batas. Dia tuh sudah melanggar etika untuk pembelajaran bagi anak-anak. Makanya Elon Musk itu menilai platform hiburan raksasa seperti Netflix ini sedang mencoba menormalisasi ideologi gender tertentu ke kalangan anak-anak lewat kemasan yang terlihat lucu dan tidak berbahaya sekali. Makanya kalian coba tonton video ini, itu kesannya kayak seperti kayak video anak-anak, tapi di dalamnya itu kayak menormalisasi transgender yang dilakukan oleh animasi itu. Dan ini sangat berbahaya, Pak, karena bisa mengedukasi anak-anak bahwa transgender itu gak apa-apa loh. Transgender itu gak buruk-buruk amat loh. Itu bahayanya. Makanya kalau kita lihat dalam serangkaian cuitan Elon Musk itu menulis bahwa anak-anak seharusnya tidak dijadikan target oleh agenda ideologis barat. Ia bahkan menuduh Netflix ini dan beberapa media besar lainnya itu terlalu politis dalam menentukan arah kontennya. Namun menariknya, ketika saya gulik lebih dalam, seruan Elon Musk ini bukan sekedar soal Netflix saja sebenarnya. Bagi banyak orang ini tuh adalah simbol dari perlawanan terhadap dominasi ideologi progresif di media hiburan global. Jadi menurut saya ini sangat bagus sekali Elon Musk. Elon Musk itu dianggap Elon Musk ini mewakili suara sebagian besar masyarakat yang merasa bahwa ruang hiburan modern kini itu terlalu jauh dari nilai-nilai keluarga tradisional. Dan yang lebih menarik ya, setelah Elon Musk itu menuliskan kalimat pendek cancel Netflix for the health of your kids, ini bukan hanya berdampak kepada sosial saja. Ternyata ide juga berdampak pada pasar keuangan. Ya, pasar keuangan dengan adanya cuitan dari Elon Musk ini itu langsung bereaksi. Padahal ini tuh merupakan sebuah cuitan, hanya satu kalimat dari satu orang mampu mengguncang salah satu perusahaan hiburan terbesar di dunia. Dan inilah menurut saya kekuatan ekonomi dari opini publik ketika diucapkan oleh seorang figur dengan pengaruh luar biasa seperti Elon Musk ini. Akhirnya dalam hitungan 40 jam terakhir setelah cuitan itu viral, saham Netflix di bursa Nasdaq itu langsung merosoti tajam. Investor panik, sentimen publik berubah drastis, dan kapitalisasi pasar di Netflix itu dilaporkan turun sekitar 15 miliar dolar Amerika Serikat. Wow, angka yang sangat luar biasa besar, bahkan lebih tinggi dari valuasi banyak perusahaan film besar lainnya. Dan ingat ya, ini yang menarik, penurunan ini tuh tidak terjadi karena laporan keuangan Netflix itu buruk.
bukan karena ada kesalahan manajemen di internal perusahaan Netflix, bukan. Malahan penurunan ini tuh murni akibat ya persepsi. Investor takut bahwa seruan Elon Musk ini bisa memicu boykot movement yang nyata nantinya, menurunkan jumlah pelanggan, dan pada akhirnya ditakutkan mengurus pendapatan berlangganan Netflix. Kenapa aku bisa takut? Ya karena dalam dunia ekonomi hal ini tuh disebut market sentiment shock. Guncangan pasar yang muncul karena faktor emosional atau persepsi publik, bukan karena fundamental perusahaan itu sendiri. Dan kasus ini menjadi contoh paling jelas tentang bagaimana opini di media sosial itu bisa menggerakkan miliaran dolar hanya satu malam saja. Dan yang lebih menarik, tidak berhenti di sana. Netflix ini juga mengalami peningkatan pembatalan langganan dalam skala tertentu di beberapa wilayah, terutama di Amerika Serikat dan Inggris. Tempat pengaruh Elon Musk paling kuat di sana. Ya meskipun ketika saya cari itu gak ada data resminya dirilis secara terbuka mengenai ini. Cuman ketika saya lihat beberapa lembaga riset pasar seperti kayak Antena dan Sensor Tower itu melaporkan adanya lonjakan cat rate, atau bisa dikatakan dengan tingkat pelanggan yang berhenti berlangganan dalam minggu yang sama setelah soran itu viral. Dan bagi Netflix ini bukan dampak yang biasa saja. Dampak seperti ini itu jauh lebih berbahaya dibandingkan sekedar fluktuasi harga sahamnya. Karena ketika saya lihat model bisnis Netflix itu sebenarnya bergantung pada pendapatan bulanan dari pelanggan. Jika tren pembatalan meluas, pendapatan per kuartal bisa terdampak signifikan nantinya. Dan efeknya ini berantai. Investor akan kehilangan kepercayaan. Saham makin tertekan. Lalu perusahaan itu harus melakukan strategi penyelesaian besar-besaran untuk menenangkan pasar. Dan menariknya ya, ketika saya tuh cross check lebih dalam, ini tuh bukan pertama kalinya pasar bereaksi seperti itu terhadap Elon Musk. Kita sudah melihat sebelum-sebelumnya mengenai dampak yang dihasilkan oleh Elon Musk itu sendiri. Ketika itu bercanda soal membawa Tesla ke perusahaan privat, harga sahamnya itu langsung melonjak. Ketika itu mengkritik Bitcoin, nilainya itu ambruk. Dan kini Netflix menjadi korban terbaru dari fenomena yang disebut banyak analis sebagai Musk effect. Efek ekonomi dari opini tunggal seorang Elon Musk itu sendiri. Makanya dari ini kita belajar bahwa opini seorang tokoh itu lebih kuat dari apapun. Bahkan perusahaan sebesar Netflix saja itu bisa hancur, ambruk dikarenakan oleh satu tokoh yang sangat fenomenal, yaitu adalah Elon Musk. Dan ini merupakan salah satu power ketika seorang sudah memiliki attention di masyarakat. Makanya saya ngidupin kamera. Ya karena itu, attention itu merupakan hal yang sangat berharga dalam dunia sekarang ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Eksklusif.